Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Kalau ada masalah suara, beritahu. Kita terlebih dahulu bahas tentang pembahasan qadha puasa dan fidyah di link yang pertama yang saya berikan, bisa lihat. Yang jelas ya, namanya qadha itu kita mengerjakan ibadah di luar waktu. Misalnya ada yang bangun subuh ya. Bangun subuh jam 7. Ya, dia bangun subuh jam 7. Dia bangun subuh jam 7. Dia kerjakan ibadah sholat subuh itu sudah waktunya habis, maka yang ada dia disebut bayar qadha. Atau dia tunaikan qadha. Ya, bukan bayar ya, dia tunaikan qadha. Berarti dia bayar atau dia tunaikan qadha di jam 7 tadi karena sudah mengerjakan di luar waktu. Maka kalau para pemirsa sekalian, kalau dalam keadaan qadha juga puasa, ini kan aslinya kan dilakukan di bulan Ramadan. Namun ketika lakukan di bulan Syawal, nah itu sudah di luar waktu, namanya qadha. Adapun orang yang dikenakan qadha puasa, para ulama itu rinci, satu orang yang sakit dan saat sakit itu memberatkan untuk puasa. Misal nih ya, ini lagi zamannya orang terkena COVID-19. Dia jadi orang yang harus isolasi diri. Disuruh sama dokter harus punya imun yang kuat. Puasa akan menurunkan imunnya. Dia sudah jatuh sakit ini ya, demam atau dia punya gejala-gejala. Maka dia boleh tidak puasa nanti ketika sudah berlalu isolasi 2 minggu, kemudian dia disuruh isolasi lagi, tambah lagi 2 minggu, taruhlah sebulan, akhirnya Ramadan tidak bisa puasa. Maka di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah dia membayar qadha puasa tadi. Nah itu contohnya. Ada juga wanita hamil dan menyusui apabila berat untuk puasa. Sini saya lebih cenderung wanita hamil dan menyusui tetap bayar qadha. Ya, tetap bayar qadha, tidak ganti langsung dengan fidyah. Fidyah itu ada kalau berat jalani puasa. Kalau tidak berat maka tetap qadha. Misalnya dia baru 1 kali ini hamil terus menyusui 2 tahun itu nggak puasa ya. Total 60 hari. Untuk hamil lagi berikutnya ternyata dia punya planning 4 tahun atau 5 tahun. Itu ada waktu slow untuk dia 2 tahun atau 3 tahun. Nah itu masih bisa bayar qadha puasa yang 60 hari tadi. Beda kalau dia itu hamil menyusuinya berturut-turut. Nah sekarang hamil, tahun besok menyusui. Ibu ini kemudian berikutnya lagi hamil lagi menyusui. 6 tahun berturut-turut hamil menyusui. 3 anak sekaligus. Maka ketika itu berat 6 dikali 30 hari 180 hari. Itu berat. Maka kalau sudah berat seperti ini baru nanti beralih pada fidyah. Juga wanita yang mendapati haid dan nifas. Wanita yang mendapati haid di bulan Ramadan, dia haid 6 hari, maka dia qadha puasa 6 hari. Dia nifas ya 40 hari, dia qadha puasa pas bertepatan dengan Ramadannya, misalnya 10 hari nifasnya. 20 hari itu di luar Ramadan, 30 hari di luar Ramadan karena mungkin dia melahirkannya pada bulan Ramadan, maka 10 harinya tadi yang dia itu qadha puasa. Kemudian aturan untuk qadha Ramadan itu boleh ditunda. Ya, qadha Ramadan itu boleh ditunda. Kemudian bisa lakukan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, seterusnya. Yang penting terakhir itu di bulan Sya'ban seperti saat ini. Lebih cepat lebih baik dalam menunaikan qadha. Tidak ditunda-tunda. Sebagaimana kita diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kalau qadha juga ditunaikan lebih cepat itu lebih baik. Kemudian mengakhirkan qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya, yang jelas punya 2 hukuman di sini atau 2 sanksi.
Yang jelas kalau sampai Ramadan berikutnya belum lunas, tidak ada uzur situ ya, dia malas-malasan. Ini biasanya terjadi pada wanita ketika sejak SMP dulu dia itu punya utang puasa. Belum pernah dibayar sampai dia SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun. Setelah kuliah langsung nikah. Nah ketika nikah baru dia ingat dulu itu punya utang 10 tahun. Ya setiap kali haid 6 hari. 6 hari 6 kali 10 berarti 60. Maka dia bayar qadha ditambah dengan dia tunaikan fidyah. Qadha 60 hari plus fidyah 60. Ya, dia qadha plus fidyah. Dan ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ini juga punya dalil pendukung dari fatwa sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada tunaikan qadha plus fidyah. Kemudian fidyahnya ini bagaimana? Ya sebagaimana ayat fidyah itu katakan fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat jalani puasa maka hendaklah ditunaikan fidyah diberikan kepada orang miskin. Berarti fidyah berupa to'am. Nah sekarang kita langsung bahas fidyah juga. Fidyah berupa to'am, makanan. Makanan berarti yang kita sebut makan. Kalau masuk makanan ringan, snack. Nah ini kacang nih, ini kacang nih. Ini belum masuk. Dia cuma kasih minuman aja ini, 1 gelas minum ini belum masuk. Ini masukkan makanan yang mengenyangkan. Berarti 1 kali makan minimalnya. Dia 1 kali makan, dia beri untuk 1 fidyah. Bisa dengan makanan mentah, bisa siap saji. Ya paling mudah saya sekarang ajarkan dengan makanan yang siap saji, paling mudah. Matang plus lauk, pauknya lengkap. Yang normal lah, taruhlah minimal tempe. Dengan lauk tempe. Atau minimal dengan telur lah. Ya kalau dia mau pakai standar dia juga nggak masalah. Namun kalau dia pakai minimal ini boleh. Tinggal kalikan tadi 60 hari. Jadi 60 qadha plus 60 fidyah, 60 bungkus makanan. Ini sama dengan ibu-ibu juga yang tadi saya bilang berat jalani puasa, akhirnya dia bayar fidyah 180 hari, berarti dia bayar fidyah 180 bungkus makanan minimalnya. Kalau dia mau kalikan 3 karena 3 kali makan tidak masalah. Namun kalau jalani ayat itu cuma minimalnya adalah 1 kali makan dalam sehari fidyah tadi. Ustadz bagaimana dengan uang? Ingat menyelisih ayat. Karena dalam ayat Al-Baqarah 184 ya, itu disebutkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am, disebutkan makanan bukan disebutkan uang. Maka serahkan pada fakir miskin itu dengan makanan. Lalu diserahkan pada orang miskin. Bukan pada mahasiswa pada saat buka puasa, sedangkan mahasiswa itu mahasiswa yang mampu, bukan. Bukan diberikan pada buka puasa secara umum karena fidyah ini dapat ya diberikan berarti pada orang-orang yang mungkin mampir di situ dia orang kaya, orang berkecukupan, atau di situ ada tokoh-tokoh yang ini orang-orang kaya juga berkecukupan gitu. Jadi berupa makanan diberikan kepada orang miskin. Ya ingat ya, berupa makanan diberikan kepada orang miskin. Kemudian tidak wajib untuk berurutan ketika mengqadha puasa. Nah sekarang fidyah saya sudah anggap selesai. Ya berupa makanan diberikan kepada orang miskin. Sekarang untuk qadha puasa tidak mesti berurutan. Misalnya wanita tadi Ramadan besok itu punya 6 hari utang puasa. Maka dia melakukan hari Senin, Selasa, lompat lagi hari Ahad. Boleh. Atau berturut-turut, lebih bagus berturut-turut. Kenapa dibolehkan tadi tidak mesti berturut-turut? Karena ayat cuma sebutkan Al-Baqarah 185 fa'iddatun min ayamin ukhar. Hendaklah dia tunaikan qadha di hari manapun, berarti ba'da Ramadan. Nah sekarang statusnya lagi gimana kalau ada yang memiliki utang puasa sedangkan dia itu meninggal dunia terlebih dahulu dan utang ini belum dilunasi. Maka kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia lantas masih punya tanggungan utang puasa, hendaklah ahli warisnya, keluarganya itu melunasinya. Misalnya punya 6 hari tadi. Dia punya kesempatan untuk bayar. Beda kalau tidak punya kesempatan ya. Ini bulan Ramadan 6 hari utang puasa. Tanggal 1 Syawal langsung meninggal dunia. Berarti nggak punya kesempatan untuk qadha. Contoh dia punya kesempatan untuk qadha. Ketika bulan Ramadan punya 6 hari utang puasa. Syawal tidak bayar. Zulqa'dah tidak bayar. Zulhijjah meninggal dunia.
punya kesempatan 2 bulan untuk puasa, namun dia tidak tunaikan, namun utang ini dibawa mati. Kalau keluarga tahu ya dia bayar, namun kalau keluarga tidak tahu ya ini yang jadi masalah. Namun kalau keluarga tahu maka nanti bayar 6 hari. Oh punya 3 anak, maka bisa dibagi ke 3 anak tadi, 6 bagi 3 berarti masing-masing 2 hari puasa. Ya, masing-masing 2 hari puasa. Nah itu seputar qadha. Yang jelas qadha itu puasa wajib. Sehingga menunaikannya caranya niat di malam hari. Tidak seperti puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu pagi hari. Saya bangun jam 7 nih. Saya belum makan apa-apa, ya, belum nikmati makanan apapun. Saya langsung saat itu untuk puasa. Mulai pagi itu jam 7 nih puasa, entah Ayyamul Bid kek atau puasa Senin Kemis kek boleh. Namun kalau puasa qadha, puasa wajib, maka niatnya harus dari malam hari. Masuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man batahu alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, hendaklah man batahu alaihi siyam. Maaf, ini rapasasinya ini saya terganggu. Nabi SAW katakan, malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak nanam niat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Maka kalau puasa wajib harus pasang niat sebelum subuh. Nah ini demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Dan kita lanjut dengan tanya jawab. Baik. Ini ada 98 yang nonton langsung, bisa perhatikan di sini. Dari Kelvin dulu ya. Anda ingin sekali jadi orang bertakwa tapi susah Ustadz, melawan syahwat dan chattingan dan dekat sama akhwat. Ilmu kurang dan tanda syahwat juga menggejolak, amalan ketaatan kurang, ya, dan juga pasti juga dikelilingi oleh teman-teman yang tidak baik. Ya, intinya bertakwalah pada Allah. Sekarang serius untuk belajar agama. Allah masih memberikan panjang umur, waktu yang panjang untuk memperbaiki diri. Sekarang saatnya memperbaiki diri. Jangan merasa menyerah untuk bertakwa, masih bisa untuk perbaiki diri. Kemudian, maaf Ustadz, pertanyaan saya di luar tema. Bagaimana tanggapan panjenengan tentang banyaknya para ustadz yang saling hina dan mencemooh satu dengan yang lainnya? Mungkin bedakan antara saling mencela ya. Kalau saling menasihati dengan mencela beda. Namun kadang kesesatan itu kita lihat di muka umum. Kalau di YouTube itu sudah viral, jadi trending. Jadi viral. Orang-orang itu nggak tahu ini cara menjauh syubhat ini bagaimana. Kadang butuh terang-terangan untuk nasihati. Itu nasihat namanya. Namun kalau masih bisa dilakukan 4 mata, lakukan 4 mata. Ya, jadi bedakan antara nasihat dengan mencela. Mungkin ada sebagian mencela. Ini akal-akal yang kurang bagus dari sisi dia umbar aib. Mencela bukan pada yang salahnya saja gitu. Dia ungkit-ungkit yang lainnya lagi. Itu yang salah. Terus dari Naufal, untuk asuransi syariahnya takaful umum yang tercantum akad wakalah bil ujroh dengan prinsip ta'awun, tolong menolong, itu apa masih diperbolehkan ya Ustadz? Dicek transaksinya dulu ya. Apa sama dengan asuransi konvensional? Jangan-jangan cuma istilah. Kalau ada premi, klaim, yang ini ada unsur riba, yang ini ada unsur zalim. Nah, walaupun pakai nama syariah pun tidak akan pernah jadi syariah. Dari Fatino, bagaimana jika daerah rumah orang tua saya darurat corona, tapi saya dari Jakarta? Apakah harus ikut sholat di masjid? Karena masjid masih berjamaah. Kalau sudah darurat, tidak berjamaah ke masjid tidak masalah. Sebagian imam itu masih menjalankan karena pertama, terkena syubhat-syubhat dari ustadz-ustadz yang lainnya yang nggak paham masalah ini, kurang ilmu, dan kurang tahu waki, kurang tahu realita. Dikira wabah corona itu datang gitu saja dan orang tidak jadi korban dalam masalah itu. Justru banyak yang tidak tahu akhirnya jadi korban dalam masalah ini. Kita itu lebih memikirkan nyawa dibandingkan dengan memikirkan berjamaah di masjid, itu intinya. Dikarenakan maslahat nyawa ini lebih besar daripada pergi ke masjid berjamaah, karena sholat masih bisa dilakukan di rumah. Apalagi melihat dari hukum sholat berjamaah, sebagian ulama tidak sampai wajib, mengatakannya sunnah gitu. Maka itu masalahnya para ulama nimbang-nimbang seperti itu.
Ya, jadi jangan seuzon pada para ulama yang berfatwa kalau sholat di rumah ini alasannya gini. Wah, itu karena memandang yang terbaik untuk umat, sayang pada umat, sehingga keluar fatwa seperti itu yang dilakukan oleh MUI, fatwa keluar kayak gitu. Ada dari fatwa ulama Saudi, Kuwait, sama ulama-ulama besar kayak begini fatwanya. Beda dengan ulama biasa atau yang kiai biasa, beda, yang apalagi nggak tahu waki ya. Maka saran saya, kalau memang sudah darurat, sholat di rumah saja, walaupun ada sholat berjamaah di masjid. Istri Anda sedang menyusui bayi umur 9 bulan. Apakah diwajibkan untuk berpuasa? Mengingat apabila istri berpuasa, ASI-nya tidak keluar dan bayi kami full ASI hingga saat ini. Lihat dari fisiknya ya. Kalau fisiknya berat, ya fisiknya itu berat untuk jalani puasa, ya maka tidak puasa. Gantinya apa? Tetap qadha. Kecuali kalau berat karena seringnya hamil, menyusui, baru nanti ganti fidyah. Seperti saran saya tadi. Ustaz, bolehkah bertawasul dengan bacaan Al-Quran kita? Jika boleh, bagaimana caranya? Sebutkan bacaan Al-Qurannya berarti. Ya Allah, jika bacaan Al-Quran ini yang saya ikhlas karenamu, mudahkanlah urusan saya gitu. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Apakah ada di web Rumah Iso yang menjelaskan secara khusus asuransi syariah? Baru asuransi umum ya, konvensional. Saya tidak membahas spesifik seperti itu karena cukup dengan kita melihat pembahasan asuransi secara umum dan itu ada permasalahannya dalam asuransi syariah, maka hukumnya sama. Ilahnya sama, sebab masalahnya itu sama, maka hukumnya sama juga. Ada promo terserbu Milo, ini bukan promo Bu, ini cuma haus. Yang saya promo ini ya ini gelas Rumah Iso TV ini. Dari Ari Murni, bolehkah membaca zikir pagi petang sambil mengerjakan hal lain? Boleh. Ibu sambil masak, sambil berkendara, ya sambil bersih-bersih rumah. Boleh, yang penting aktivitas tadi tidak terganggu dan dia tetap konsen membaca zikir petang. Musik yang diharamkan seperti apa? Nah, saya punya materi hangat, lihat di website rumaiso.com. Artikel baru ini yang saya baru keluarkan tentang lagu Aisyah itu yang sekarang lagi tren. 7 fakta lagu Aisyah yang tren di YouTube. Nah, coba buka, pelajari itu baik-baik. Musik bagaimana yang diharamkan, baca itu dengan seksama, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Masih dibolehkan dengan 2 cara. Karena hadis yang melarang cuma menyentuh ya. Adapun suruh membaca, dilarang baca Al-Quran bagi wanita haid, hadisnya lemah atau kurang tepat. Yang tepat yang ada larangan adalah menyentuh mushaf Al-Quran ketika berhadas. Wanita haid hadas. Maka yang dia lakukan 2 cara. Pertama, bisa baca Al-Quran yang versi Arab, murni Arab, dengan menggunakan sarung tangan. Yang kedua yang dia lakukan adalah baca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran terjemah. Itu beda dengan mushaf dan tidak masuk dalam larangan hadis Nabi. La yamassul Quran illa thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Ustadz, saya mau tanya, bila punya hutang puasa dan tidak terbayar, punya hutang puasa ya, dan tidak terbayar selama bertahun-tahun. Oh tadi yang cerita yang saya sebut tadi. Dan mau bayar pas sudah paham, tapi lupa bayar utang puasanya ada berapa. Dibanyakin aja. Jadi misalnya kayak kira-kira 20 ya sudah saya jadikan 30 lah. Terus tambah lagi puasa sunnah. Namun karena ada di sini pelanggaran sudah lewat beberapa Ramadan, tambahkan lagi dengan fidyah. Punya 30 hari ya, berarti 30 kali fidyah seperti fidyah yang tadi saya terangkan. Salam buat Ruefi dan anak saya Ihsan usia 9 tahun, kami biasa ikut kajian Ustadz di Masjid Nurul Iman, Cipinang Bundar, Rawamangun. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi ibu dan keluarga. Anda ingin penjelasan terkait fidyah dan qadha puasa karena istri Anda dalam kondisi hamil 8 bulan. Jadi lihat fisiknya ya, kalau istri bapak itu Pak Novi istrinya dalam keadaan kuat jalani puasa, jalani. Namun kalau tidak kuat maka nanti dicoba ya. Kalau tidak kuat ya sudah qadha. Nanti setelah dia kuat, setelah menyusui fit ya 1 tahun menyusui itu biasanya sudah kuat, maka setelah itu dia qadha puasa tadi. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima bantuan APD untuk rumah sakit dari perkumpulan gereja? Asalnya masih boleh menerima, tidak masalah. Yang penting tidak kasih syarat-syarat tertentu.
Terus saya mau tanya, ibu saya dulu saat masa menyusui, beliau tidak berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu dan hingga sekarang ibu saya masih ragu apakah harus qada atau fidyah. Kalau sekarang masih kuat qada, berarti ya qada. Kalau sekarang tidak kuat lagi qada, fidyah, berarti ya fidyah. Jadi lihat fisiknya sekarang bagaimana. Apakah sebelum puasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, harus keramas dahulu atau padusan? Nah, itu tradisi yang tidak ada tuntunan dalam agama kita, masuk khurafat. Maka tidak perlu dilaksanakan. Bisa lihat video di channel Meso TV ini, ada di motion grafik, di playlist motion grafik tentang amalan Sya'ban. Itu ada saya singgung tentang ini. Bagaimana cara pembayaran fidyah yang sunnah, baik jumlah maupun jenisnya? Apa cuma beras saja atau gula sama lauknya? Tadi sudah saya terangkan ya. Bentuknya bisa makanan ya siap saji, bisa makanan mentah. Kalau makanan mentah itu dengan setengah sok 1 kali fidyah. Setengah sok itu setengah kali 2,5. 1,25 kilo beras untuk 1 kali fidyah. Kalau 30 tinggal dikalikan 30 kali 1,25. Yang tadi saya sudah jelaskan, tolong putar lagi video ini ulang. Cara bayar fidyah sudah saya jelaskan tadi, dalam bentuk makanan juga bisa dengan 1 bungkus makanan untuk 1 kali fidyah. Ustadz, saya khawatir lupa membayar utang puasa di tahun-tahun yang lalu. Apa yang harus saya lakukan? Ini kan cuma khawatir ya. Kalau sudah yakin lunas ya sudah. Namun kalau belum yakin, dia hitung-hitung lagi. Ya, berapa kira-kira yang belum dibayar gitu. Kalau tidak ya kayak tadi saya sebut, banyakin lagi. Ini kayaknya 5 nih. Sudahlah saya jadikan 10 aja lah. Bisa. Terus perbanyak lagi puasa sunnah. Tat ana nggak ikut Jumatan, ikut perintah negara. Diganti sholat zuhur, tapi di daerah saya belum ada virus corona. Gimana Tat? Ana bingung tentang hal ini. Kalau memang tidak ada masalah, tidak rawan seperti di Indonesia, di sini saya lihat tadi ada 2 provinsi yang belum kena dampak ya, yaitu NTT dan satu lagi. Kalau memang daerah situ tidak rawan ya silakan sholat Jumatan di masjid. Bagaimana kalau pembayaran fidyah dengan beras mentah? Boleh ya tadi ya. Sebagian itu fatwa dari Komisi Kerajaan Saudi Arabia. Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia katakan setengah sok, ada riwayat sahabat seperti ini. Setengah sok, setengah kali 2,5 kilo. Berarti 1,25 atau 1/4. Tinggal dikalikan fidyahnya berapa kali. Tadi juga pilihan yang kedua, bisa dengan makanan siap saji. Utang puasa karena haid beberapa tahun yang lalu yang lupa jumlahnya dan saat akan dibayar sedang hamil dan menyusui. Bagaimana gantinya? Nanti lihat setelah ini lagi, hamil menyusui lagi. Kayaknya ini sudah berat, maka ganti dengan fidyah saja. Mohon penjelasannya terkait najis yang dimaafkan. Mohon maaf, saya seringkali ingin buang air kecil dan sering kentut apabila sedang stres. Kalau itu penyakit bisa dimaafkan. Namun kalau itu bukan penyakit ya terpaksa dia harus setiap kali kencing ada bekas dia bersihkan. Kalau terkena celana ya celananya jadi najis, seperti itu. Ada seorang yang membolehkan ucapan selamat Natal dengan hujah Sirah Nabawi, Ibu Ishaq dan Hisham, di mana Nabi membolehkan kaum Nasrani beribadah di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam, ini subhat yang tidak ada dalilnya dan penunjukannya tidak tepat. Terus saya sholat tapi setelah Isya saya lihat Al-Fatihah. Ternyata salah pada pengucapan huruf Ain dan Ghain pada kalimat Iyyaka na'budu dan Maghdub. Apakah saya wajib qada semua sholat? Dia tidak wajib qada semua sholat, cuma sholat yang itu saja yang dia itu qada, atau dia ganti. Kalau itu masih pada waktunya, Isya masih pada waktu Isya seperti saat ini, dia kerjakan lagi. Masih sholatnya adaan atau masih pada waktunya. Saat Ana mau bertanya, di masyarakat kampung Ana mengadakan ketupat bala. Apakah termasuk bid'ah? Ya, itu bid'ah dan khurafat. Apakah jika wanita haid sudah bersih di hari ke-7 dan sudah mandi dan sholat tapi di hari ke-8 keluar lagi flek, apakah harus mandi wajib lagi? Dianggap bersambung dengan haid berarti tetap dianggap haid, maka dia tidak sholat. Setelah fleknya berhenti baru kemudian mandi lalu sholat. Sikap kita saat makmum sholat berjamaah lalu di sebelah kita kakinya menjauh saat kita berusaha merapatkan shaf. Ya, masyarakat umum kayak gitu ya.
Lalu saat kita mengejar kakinya, lantas jamaah ini menjauh lagi, ya sudah, semampunya. Kesimpulannya merapatkan shaf sama dengan hukum meluruskan shaf tidak wajib sunnah. Ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Apakah dibolehkan zakat mal itu dibagikan tidak berupa uang, umpama untuk dibagikan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari? Boleh. Ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz seperti ini. Anda mendengar kajian sempat bahas Al-Baqarah 216 dan An-Nisa 19. Kondisi seperti apa yang dimaksud pada ayat tersebut? Ini saya pending. Setelah saya buka ayatnya dulu kaji lagi ya. Ustaz, bagaimana sikap kita kalau ada teman atau keluarga yang mengucapkan selamat ulang tahun pada kita? Bilang saja saya tidak merayakannya. Mohon maaf saya tidak merayakannya. Gitu aja dengan kalimat yang halus. Ustaz, Ana mau bertanya, kebanyakan orang daerah Ana mau menjalani puasa nisfu. Apakah puasa nisfu itu bid'ah? Ya, tidak ada tuntunan. Saya sudah bahas kemarin, yang ada tuntunan di nisfu Sya'ban itu hanya sholat malam seorang diri sebagaimana kelakuan atau yang dilakukan sebagian salaf. Ustadz, Ana mau bertanya, Ana ikut kajian sunnah tapi Ana merasa benar sendiri dan agak sombong. Bagaimana mengatasinya? Belajar terus. Sebenarnya dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ya, dalam kitab Hilyatul Thalabil Ilmi, orang yang belajar itu awalnya jadi sombong. Dia belajar lagi, dia nanti akan tawadhu. Kemudian dia belajar lagi, malah dia merasa dirinya itu bodoh karena masih banyak kurang. Jadi belajar lagi. Ini masih awal-awal belajar, jadi rasanya seperti itu. Saya mau nanya, bagaimana caranya menghilangkan ain di dalam kendaraan pribadi? Apakah ada doanya? Tidak, ya kuatkan dengan zikir saja. Tidak ada zikir tertentu untuk kendaraan pribadi untuk lepas dari ain. Tawakal pada Allah ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian jangan lupa untuk rutinkan zikir pagi dan petang walaupun berada di kendaraan. Kakek dan nenek itu cara mengajak orang tua itu, kakek dan nenek agar lebih taat menjalankan sholat, takut menyinggung beliau. Banyak kasih hadiah dan beri contoh lisanul hal yang kita kasih, yaitu praktek. Kita rajin, mereka lihat kita sholat gitu, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ada seorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan tidak tahan merokok, akan tetapi dia membayar fidyah. Oh, tidak boleh. Apalagi cuma alasan rokok yang haram lagi, nggak boleh. Dia dosa dalam hal itu, fidyahnya nggak dianggap. Ketika di barbershop, potongan rambut kita dipotong tidak sesuai dengan keinginan kita. Setelah potong, apakah boleh mengurangi harga pembayaran atau tidak membayar? Kalau kita merasa rugi, protes. Yang jelas dari pihak ini ya salah, itu tukang cukur tadi. Namun kalau kita lihat keadaannya, ini tidak terlalu penting banget, ya sudah nggak usah diprotes seperti itu. Apakah boleh berpuasa tapi tidak sahur? Boleh dan sah. Pendapat Ustadz tentang ada seorang Ustadz suka bid'ah-bid'ahkan. Kalau ada dalilnya nggak masalah ya, apalagi untuk meluruskan. Yang penting cara nasihatnya itu bagus dan bijak. Apakah Syiah Zaidiyah masih dianggap sebagai muslim atau tidak oleh para ulama Ahlussunnah? Ya, sebagian katakan masih bermasalah, yang jelas dia masih muslim menurut sebagian ulama. Tambahkan akses bahasa Indonesia, mudah-mudahan ya kami bisa tambah. Ini kami kurang tim aja, ini semuanya kami gerak sendiri nih. Jadi kami ketika nyusun ini sendiri, lampu sendiri ya, ini karena keadaan di dalam rumah nggak bisa orang-orang banyak datang untuk ngurus saya gitu, biar tidak terlalu banyak ketemu orang, physical distancing dan seterusnya, alasannya kayak gitu. Ana punya 1 hari lagi hutang puasa, tapi qadarullah hari ini beliau sakit, teman Ana ya, dan sedang kerja, dia takut tidak kuat. Apakah boleh menggantinya dengan beras? Tidak, nanti ganti dengan qadha. Ana izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima hasil dari rumah kontrakan yang rumahnya masih dalam masa KPR di bank konvensional? Kalau dia dapat ribanya di situ ya dia tidak manfaatkan ribanya. Ustadz, beda penamaan menggunakan Abdullah dan Abdillah secara arti itu bagaimana? Kalau nggak paham bahasa Arab, Abdullah itu marfu, kalau Abdillah itu majrur. Biasanya Abdillah itu kalau ada huruf jar di depannya atau kata idhofah di depannya, mudhof ilaih, baru dia jadi Abdillah. Kalau tidak ada kata-kata sebelumnya maka tetap jadi Abdullah. Memukul anak yang ikut tawuran bagaimana? Bolehkah? Kalau punya wewenang di situ silahkan. Tadi Ana tidak mendengarkan dari awal, semisal Ana mau mengkodok puasa bapak saya yang sudah meninggal, iya, untuk puasa di tahun-tahun sebelumnya, apakah boleh? Boleh, tapi tidak membayar fidyah.
Bisa dengan qadha. Kalau utangnya qadha maka bayar qadha puasa. Izin tanya, bagaimana hukumnya bekerja di tempat yang dimana tempat itu masih terumbar aurat karena pengunjungnya beberapa ada yang dari luar negeri atau orang kafir. Lihat dulu ya jenis pekerjaannya apa di dalamnya ya. Timbang-timbang lagi. Bolehkah bayar fidyah hanya ke satu orang miskin saja? Boleh. Jika kelak sholat id dilarang karena wabah ini, apakah sholat id bisa dikerjakan di rumah atau apa yang kita kerjakan sebagai ganti sholat id tadi? Besok saya bahas tentang lagu Aisyah. Besoknya lagi Ramadan ketika corona. Itu mudah-mudahan saya singgung tentang sholat id ini. Ditunggu saja. Hukum bekerja di dealer motor sebagai admin bolehkah dalam Islam? Boleh. Kecuali di sini kalau transaksinya masalah ya, kalau kreditnya kredit riba. Saya udah niat puasa Yaumul Bid, tapi pagi hari ibu saya sudah masak dan nyuruh makan. Saya batalkan puasa. Apa hukumnya Ustaz? Mudah-mudahan catat niatnya. Kalau ada uzur ke saat itu dan lupa lagi akhirnya makan. Habis makan baru ingat, oh sudah makan banyak. Mudah-mudahan dicatat niatnya. Besok bisa puasa lagi. Demikian yang kami bahas untuk ini masih ada satu lagi nih. Anda ingin menanyakan hukum kerja di perpajakan? Tidak boleh karena pekerjaan yang zalim. Ya, demikian yang kami bahas. Besok ketemu lagi ya dengan tema lagu Aisyah. Kita bahas keutamaan Aisyah, kemudian bagaimana jasa-jasa beliau. Lantas kita melihat juga dari Aisyah ini ada hadis yang dia bawakan tentang musik dan ketentuan hukum musik dan seterusnya. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Kemudian semuanya sehat walafiat dan Allah jaga dalam kebaikan. Terus stay di channel Romeso TV. Sampaikan kebaikan ini pada yang lainnya dan doakan kami supaya bisa istiqomah. Begitu juga antum sekalian bisa istiqomah dan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.